Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا التأويل اللهم تقبل منا جميع أعمالنا صالحة ولوجهك خالصا. Para ustazah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini adalah hari pertama setelah angkatan sebelumnya kita pernah selesaikan kajian sirah nabawiyah, yaitu kita baca tentang syair-syair singkat ya, tentang hadis nabawi, tentang sirah nabawiyah, karena ini adalah begitu penting pelajaran sirah. Pada hari ini kita akan bahas satu kitab ya, kitab yang sangat mulia, sangat agung, yaitu atau kita katakan nazam ya. Nazam yang berjudul Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Sebelum kita masuk ke matanya ya, pengarangnya Allamah Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi ya, yang wafat pada tahun 792 Hijriah. Nah, sebelum kita masuk ke pokok ataupun inti dari nazam tersebut ya, dari syair tersebut, maka kita akan baca dulu muqaddimah, sebagaimana kemarin kita bahas bagaimana tentang ilmu tauhid, muqaddimah penulisnya, dan kemudian pada hari ini kita akan bahas tentang muqaddimah, kepentingan mempelajari sirah dan biografi sedikit daripada penulis rahimahullah taala. Baik, para ustazah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ya, kitab yang banyak, yang sangat bermanfaat dan sangat istimewa ya, termasuk daripada kitab-kitab ahlul ilmi qadiman ya, wahdisan, jadi dipelajari oleh mereka para penuntut ilmu ya, pada zaman dahulu dan pada sekarang ya. Dan dia berbentuk syair ya, dan dia berbentuk ikhtisar, yaitu berbentuk ringkasan ya, wa ada mutawassu ya, dan tidak diluas. Artinya dia memiliki cuma 100 bait ya, 100 bait, tapi cukuplah kalau dihafal oleh para santri inti untuk mengetahui bagaimana lika-liku ataupun sekelumit sejarah dari Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat ya. Kalau kita hafal maka mudah ya, 100 bait ini sudah kita tahu bagaimana rentetan ataupun dari awal Nabi SAW lahir ke dunia. Dia mengandung 100 bait binazmin salisin ya, dengan nuzum dengan syair-syair yang bersambung-sambung, wa abiyatin azbatin ya, dengan bait-bait yang luar biasa, mustawibatin likathirin ya, min ummahat mawdu'at siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tercakup juga di situ semua judul-judul ya, misalkan judul-judul ketika lahirnya Nabi, kemudian ketika Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian seperti itu ya, ada judul-judul tersendiri seperti itu. Yang difotokopi oleh teman-teman itu ya, yang baitnya itu bisa nanti kalau ya diartikan, kemudian nanti di bawahnya itu misalkan setiap bait yang kita baca, teman-teman bisa jabarkan seperti itu ya, makanya perlu buku tulis ketika kita belajar ya. Dengan ibarat, dengan uslub yang dengan prosa ya, ataupun dengan bahasa yang sangat indah ya, wa kalimatin sahlatin ya, dengan kalimat kata-kata yang mudah ya, wa alfat wadihah, dengan lafaz-lafaz yang sangat jelas. Judul buku ini ataupun judul nazam ini dikenal dengan Al-Arjuza Al-Mi'iyah
Kenapa al-arjuza al-mi'iyah? Karena di akhir daripada bait ataupun syair ini beliau mengatakan wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah wa tammatil urjuzatil mi'iyah, dan telah sempurna urjuzah, yaitu ringkasan ataupun syair-syair tentang sirah Nabi, fi dzikri, tentang menyebutkan tentang asyrafil bariyah, yaitu makhluk yang paling mulia, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan sedikit tentang nazimuha. Siapa nazimuha? Penulisnya yaitu A'lam Ahlus Sunnah, yaitu beliau adalah seorang ulama ahli sunnah, ya, orang alim, termasuk alim di zamannya, ya, wa ma'rufat pun bi kitabatihi, dan dia sangat dikenal dengan beberapa kitab-kitab yang dia tulisnya. Di antaranya adalah kitab yang bagus, ya, yang sekarang hari ini sudah ada terjemahannya, itu Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menulis tentang akidah juga, ya. Kitab Azimun Nafa', itu kitab yang sangat bermanfaat, ya. Aqidah At-Tahawiyah. Wa huwa al-imamul qadhi, dan beliau juga adalah imam qadhi, imam sekaligus qadhi, ya. Beliau orang yang berilmu, ya. Namanya adalah Ali bin Ali bin Muhammad, ya, Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil Is Ad-Dimashqi Al-Hanafi, ya, Ali bin Ali Muhammad bin Abil Is Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Beliau dari Damaskus, ya, Damaskus Suriah, ya. Mutawaffa, yang meninggal pada tahun 792 Hijriah. Dan beliau hidup pada kecilnya yaitu dengan kegiatan banyak menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, uh, apa namanya, berguru, menghafal Quran, menuntut ilmu hadis dan lain-lain, ya. Dan beliau mencintai para ulama, beliau senang menuntut ilmu, dan termasuk orang-orang yang hebat, orang alim di zaman beliau. Dan di antara yang beliau belajar, ya, ataupun kita katakan gurunya lah, itu diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu termasuk gurunya, itu Imam Ibnu Katsir. Ya, ya. Dan beliau Imam Ibnu Katsir selain punya tafsir Ibnu Katsir juga beliau menulis tentang satu buku sirah, ya. Bahkan dalam kita tahu bahwasanya beliau mendapat ilmu yang banyak dari Imam Ibnu Katsir, diantaranya dalam kitab Aqidah Tahawiyah yang beliau katakan, ya, beliau tulis naqal, ya, beliau sampaikan dalam kitab tersebut Syekhuna Syekh Imanuddin Ibnu Katsir, itu Syekhuna, jadi artinya guru beliau, yaitu guru kami ataupun Syekh kami, artinya beliau mendapati ilmu yang banyak dari Imam Ibnu Katsir. Bisa jadi, ya, apa namanya, manzumah ini ataupun syair-syair ini adalah sebagai khulasah. Apa arti khulasah, teman-teman? Khulasah itu adalah apa namanya, ringkasan, ya, atau kesimpulan lima katabahu Ibnu Katsir rahimahullah, dari Imam Ibnu Katsir, dari apa yang tulis oleh Imam Ibnu Katsir tentang sirah Nabi. Sebagaimana dalam perkataannya, ya, dalam bait ke berapa ini? Kedua, ya, atau ketiga, ya. Wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Nah, artinya wa ba'du, dan wa ba'du haka, ambillah sirah Rasul ini manzumatan, yaitu secara nazim dengan syair, mujazatan, yaitu ringkasan dari kitab Al-Fusul. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir menulis kitab tentang sirah yang panjang lebar, teman-teman. Jadi kalau kita baca mungkin nggak cukup waktunya, ya, apalagi cuma seminggu 2 kali, ya. Mungkin bisa jadi setahun belum tentu selesai kalau seminggu 2 kali seperti itu. Karena ini diajarkan, ya, artinya lama, ya, karena panjang, ya. Tapi kita juga di sini tidak kita terlalu panjangkan, artinya kita jabarkan juga, karena kalau cuma kita bahas 100 bait, maka kalau secara artinya bisa kita selesaikan dalam mungkin
5 kali atau 6 kali pertemuan, tetapi sama seperti tafsir ya. Artinya setiap bait itu kita akan bahas ya sedikit tidaknya teman-teman dapat pencerahan dan tahu. Jadi ketika kita menghafal bait tersebut maka kita lebih lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi kitab Ibnu Katsir itu bernama Sammahu Al-Fusul ya, kitab Al-Fusul ya. Maka uh, asli kitab ini itu ada di Mesir ya, diantaranya ada Nuskhatul Misriyah, ada ketika sebelum ditahqiqkan banyak ya, di ulama pada tahqiqkan banyak ulama-ulama yang menjabarkan, diantaranya Syekh Abdul Razak Hafizahullah ya. Beliau seorang mubaligh dari Saudi Arabia ya, kemudian ada juga nuskhahnya disimpan di Turki ya, di Turki, dan ada nuskhah juga, ada satu apa namanya nuskhah simpanan. Jadi buku-buku ulama teman-teman tuh banyak disimpan-simpan, yang kadang tulisan aslinya kita nggak bisa membaca kecuali mereka yang ahli ya. Tulisan ulama karena dulu ditulis pakai kertas begitu ya, kertas, bahkan sebagian mungkin ada yang udah agak kabur gitu, makanya yang mentahqiq ataupun membenarkan ini haruslah mereka para alim ulama, ini nggak sembarangan. Jadi karena paper zaman dahulu itu, kertas zaman dahulu beda sama kita hari ini ya, memang udah dibikin buku. Kalau dulu ulama itu menulis lembaran-lembaran saja gitu, mungkin disimpan seperti itu. Jadi tulisan aslinya itu masih tulisan pakai tangan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Eh, itu dia sedikit singkat ya tentang biografi penulisnya. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Sebelum kita masuk ke syairnya ataupun baitnya, teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke baitnya, ada 100 bait, kita baca dulu tentang kepentingan mempelajari ilmu sirah nabawiyah ya. Ya, ini teman-teman bisa dicatat ya. Eh, Seperti yang dinukilkan oleh Ali bin Husain, yaitu anak dari Al Husain bin Abi Talib, yaitu cucu ya, cucu dari Ali bin Abi Talib ya, cucu dari Aisyah, cucu dari Fatimah, cucu ataupun cicit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Abi Talib ya, Ali anak dari Husain bin Abi Talib, namanya Ali ya, seperti nama bapaknya, atau yang dikenal dengan Zainal Abidin ya. Beliau pernah berkata dengan kepentingan ilmu ilmu apa namanya ilmu sirah ini, kunna nu'allamu maghazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata min al-Qur'an. Jadi kata beliau, kata Zainal Abidin, yang dikenal dengan Zainal Abidin ini, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang Nabi ikut serta maupun Nabi tidak ikut serta, sebagaimana kami diajari tentang surah Al-Quran. Itu ada di kitab Al-Jami' li Ahkamir Rawi wa Adamus Sami'. Ya. Jadi begitu pentingnya pelajaran sirah nabawiyah hari ini. Sedangkan hari ini pelajaran sirah nabawiyah itu cuma hanya disampaikan oleh para mubalik, para dai-dai itu, pada ya mungkin ada yang mengajarkan sirah, tapi kebanyakan di pengajian-pengajian sedikit yang mengajarkan sirah. Karena cuma hanya disampaikan ketika Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak cukup untuk itu. Karena dahulu para sahabat, para tabi'in yang mulia, mereka diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi, artinya begitu pentingnya pelajaran tentang peperangan Nabi saja mereka diajarin itu. Seperti mereka diajarin tentang Al-Quran. Karena di situ ada hikmah, ada adab, ada keimanan, ketakwaan, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar sirah pun nanti kita tahu rentetan dari tafsir Al-Quran. Oh ternyata ayat ini turunnya di sini, ternyata ayat ini turunnya setelah Nabi hijrah di Madinah. Jadi banyak sekali keterkaitan. Artinya tafsir, sirah, apalagi ilmu tauhid ya, tentang mengesahkan Allah, itu adalah ilmu yang paling mulia. Jadi menunjukkan para salaf terdahulu itu benar-benar menaruh perhatian terhadap sejarah Nabi, teman-teman. Ya, termasuk peperangan. Ya.
Karena di situ ada taktik bagaimana cara Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana taktik Nabi dalam berperang, bagaimana sikap Nabi, ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Nabi menunjuk pemimpinnya, itu yang harus dipelajari juga oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Ingin berhasil, maka ikutilah bagaimana cara memimpin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu, beliau berkata, ya. Imam Az-Zuhri pernah berkata, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Dalam ilmu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat ilmu akhirat dan ilmu dunia. Jadi nggak hanya kita baca sebagai baca-bacaan saja, karena ini bukan cerita dongeng, tapi this is fact. Ini adalah cerita fakta. Ya, kalau hari ini kita nonton sinetron saja misalkan, ya, yang viral misalkan fakta dari true story dari apa gitu, kita seperti apa namanya, terenyuh gitu kan. Apalagi ini bukan fakta lagi, ya, sangat fakta. Ini manusia termulia kita nonton, yang kita apa namanya, kita ikutin sirahnya, kita berpahala, kita baca kisahnya, makanya kita tidak jemu-jemu. Tidak ada orang yang paling apa namanya, makhluk ya ataupun manusia yang paling hebat Allah ciptakan yang memiliki kisah yang luar biasa, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah yang menunjukkan perhatian beliau kepada sirah Nabi SAW. Kata beliau, ra'aitul ishtighal bil fiqhi wa sama'il hadisi la yakadu yakfi fi salahil qalb. Ya, aku memandang, kata beliau, aku memandang bahwa hanya sibuk mempelajari ilmu fikih dan hanya sibuk mempelajari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu fikih tidak cukup untuk memperbaiki hati. Jadi fikih, ilmu-ilmu hadis yang berhubungan dengan fikih tersebut, karena orang belajar fikih ini keren gitu teman-teman. Karena apa? Dia bisa berfatwa, tahu halal haram gitu kan, fikih. Apa ini haram? Apa ini halal? Dalilnya apa? Jadi seolah-olah dia bermanfaat, betul. Kata beliau Ibnul Jauzi, aku memandang bahwasanya itu bagus memperbaiki hati. Ternyata tidak cukup memperbaiki hati dengan mempelajari ilmu fikih dan ilmu hadis-hadis tersebut. Akan kecuali, kata beliau, illa ayyum zaja birraqaiqi wan nazri fi siyari salafis salih, fi siyari salafis salihin. Kecuali baru kita dapat memiliki hati yang salah, hati yang raqaiq ataupun hati yang cepat iba, memiliki akhlak yang mulia, yaitu kita dengan mempelajari ar-raqaiq. Apa arti ar-raqaiq? Yaitu yang dapat melembutkan hati. Di antaranya adalah mempelajari sejarah para salafus salih. Yang tadi mempelajari sejarah para salafus salih, termasuk yang paling utama daripada sejarah salafus salih yaitu sejarah para anbiya. Terutama sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah para anbiya, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana kekuatan mereka menghadapi dunia, menghadapi cercaan orang, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling besar cobaannya, al-anbiya, para nabi. Kemudian siapa, as-salihin, kemudian orang saleh berikutnya, kemudian fal amsal, maka yang serupa dengannya, serupa. Artinya orang yang paling banyak cobaan hari ini di dunia, maka mereka lah termasuk orang-orang yang punya nasib, punya sedikit keberuntungan dari para anbiya. Namun cobaan tentu setiap orang pasti ada, tapi semakin berat cobaan, maka semakin berat pahala dan semakin dia termasuk orang-orang yang baik, ya. Karena idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai itu hamba, maka Allah mencobanya. Bagaimana para nabi, bagaimana Nabi SAW dicoba, ya. Nabi lahir tanpa bapak, ya, yatim seyatim-yatimnya. Artinya sudah ada, bapaknya meninggal. Kalau misalkan bapaknya meninggal, kemudian Nabi baru lahir, Nabi baru belum ada, itu lain. Ya, ini Nabi ada ataupun Nabi sudah lahir kemudian bapaknya meninggal, itu beda. Ini lahir bapaknya meninggal, Nabi lagi di perutnya. Itu apa namanya, kata para ulama, seyatim-yatimnya, ya. Nah, kemudian Nabi berumur nanti 4 tahun, ya, ibunya meninggal, 6 tahun kakeknya meninggal, 8 tahun, seperti itu. Jadi nanti orang yang mengasuhnya. Jadi subhanallah, dioper-oper bagaimana Nabi, bagaimana hidup dalam kemiskinan, ya. Banyak ya para anbiya yang lain. Kalau kita baca sirahnya juga luar biasa, ya. Nabi Ayyub, nabi-nabi yang lain, subhanallah.
Ya, mungkin kalau kita diuji seperti mereka maka kita tidak mampu ya. Maka Allah telah melihat hati-hati di dunia ini maka memilihlah Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman karena Nabi adalah memiliki hati yang paling mulia di antara seluruh para manusia. Imam Al-Jauzi juga mengatakan wa aslul usul al-ilmu, ya, pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu. Wa anfa'ul ulum an-nadhru fi siyarir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Nah, dari kata beliau pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat wa anfa'ul ulum yaitu memperhatikan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabatnya. Kemudian beliau menulis ayat Al-Quran, ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Karena mereka orang-orang yang hebat, sudah terbukti hebat, sudah terbukti berhasil. Nggak hanya akhiratnya, tapi dunianya pun luar biasa. Kalau teman-teman melihat bagaimana sirah, misalkan Utsman bin Affan, seorang pedagang, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya yang luar biasa, teman-teman. Ya, dunianya Allah kasih juga, tapi melihat bagaimana salatnya satu malam, satu rakaat 30 juz. Ya, bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Imam Abu Hanifah salatnya, bagaimana Imam Ahmad, ya, 300 rakaat apa 150 rakaat seharinya. Jadi mereka itu berhasil dunia akhiratnya bagaimana? Ya, luar biasa. Berhasil dunia akhiratnya mereka berhasil. Jadi fabihudahu muqtadi, ya, dalam ayat Al-Qur'an. Jadi fabihuda Al-An'am ayat 90. Dengan hidayah mereka kita mempelajari sirah mereka, insya Allah kita akan bagaimana kita pelajari kezuhudan mereka. Ya, hari ini banyak kita tahu motivasi mentor-mentor bisnis, mentor-mentor bagaimana sukses di dunia, banyak pelatih-pelatihnya, coach-coachnya gitu. Tapi apakah mereka sudah pasti sukses di akhirat? Belum tentu ibadah mereka sehebat ibadah, bahkan belum tentu juga mereka mungkin melakukan ibadah gitu. Belum tentu juga mereka bersedekah luar biasa seperti itu. Makanya eh, mereka ini sudah terbukti, ya. Misalkan Nabi mengatakan Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah. Mereka sudah pasti surganya, teman-teman. Jadi mereka orang-orang yang hebat, ya, harus kita ikutin. Nah, makanya ada sebuah kata-kata, ya, tasyabbahu birijal fa illam takun mislah. Uh, apa namanya, ikutilah jejak rijal, orang-orang yang hebat itu para sahabat, ya, para tabi'in dahulu. Fa illam takun mislah, walaupun kamu tidak bisa seperti mereka, fa inna tasyabbaha birijalin fala. Sungguhnya mengikuti, menyerupai, ya, mengikuti mereka adalah sumber keberuntungan. Ya, hari ini betapa banyak dalam ilmu dunia kita ikut, misalkan anak-anak hari ini yang suka main bola ikut skillnya Ronaldo, misalkan Messi. Kalau yang suka basket mungkin ke apa namanya Michael Jordan dan lain-lain semua lah. Yang balap mungkin ikut Mike Valentino Rossi atau apa, ya, apapun, ya. Maka boleh-boleh saja, tidak ada dia yang dilarang artinya, tapi tetap idola kita yang paling kita agungkan adalah mereka para nabi-nabi, ya, para nabi kita terutama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, karena mereka telah terbukti berhasil dunia dan akhiratnya, ya. Kalau kita ikut orang kafir mungkin ilmunya saja boleh saja, tapi kita tidak ikut amalan dia, ya, clubbingnya dia, ya, glamornya dia, hidup malamnya dia, hubungan bebasnya dia, kita nggak perlu ikutin itu, ya. Kalau ilmunya, secara ilmunya silahkan, tidak masalah selama itu tidak haram. Oleh karenanya hendaknya seorang mempelajari sirah perjalanan orang-orang terdahulu, karena mempelajarinya itu merupakan ibadah, ya, termasuk ibadah. Bagaimana ibadah mereka, ini akan meluruskan hatinya, apalagi jika kita pelajari adalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi juga sama, ya, bukunya. Kata beliau, tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsiratun fayajibu katmuha wal hifdhu laha. Apa artinya? Banyak hukum yang berkaitan dengan peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak hukum, teman-teman. Di antaranya misalkan salatul khauf. Teman-teman tahu nggak salatul khauf? Salat lagi perang. Nah, itu ada
Wa ma kana lil mu'minin apa nama wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum apa hidrahum wa asliyatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Surah An-Nisa itu ya, teman-teman pasti hafal. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW ngajarin kita bagaimana salat ketika salat khauf namanya. Ataupun salat takut, salat dalam peperangan, nggak salat sempurna semua. Nah, seorang nanti sujud ada yang berdiri pegang senjata. Kemudian nanti bangun itu yang lain sujud gitu, segitunya. Jadi banyak fikih-fikih, banyak ilmu-ilmu yang kita nggak tahu karena kita nggak lagi perang teman-teman. Ya, coba hari ini kayak Palestina misalkan, mereka para mujahidin tuh sholat khauf mereka itu. Harus ada yang dia ikut sholat betul, tapi dia nanti dia berdiri gitu, dia nggak sholat dulu. Nah nanti gantian sholat, jadi harus ada yang menjaga gitu. Kalau semua sholat, mudah banget diperangi umat Islam. Ya, ingat aja waktu sholat di masjid semua para mujahidin semua dibom semua udah habis. Ya seperti itu. Oke, kata beliau ya, dalam peperangan berkaitan dengan peperangan Nabi SAW mencatat peperangan tersebut dan menjaganya. Hendaknya lah banyak hukum yang berkaitan dengan peperangan Nabi wajib untuk mencatat peperangan tersebut dan menjaganya. Harus kita jaga. Ini apa namanya? Karena di situ ilmu yang sangat luar biasa ya. Juga diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Utbah ketika menyifati majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Walaqad kunna nahduru indahu ya, fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi." Ya. Kami pernah menghadiri majelisnya Ibnu Abbas pada suatu sore dan seluruh waktu beliau habiskan untuk mengajarkan kami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayuhaddithuna al-ashiyah kullaha fil maghazi. Jadi sampai sore itu ya. Jadi majelis itu mungkin bisa jadi dari habis zuhur lah wallahu alam ya. Tapi sampai sore asyiyah majelis itu full tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya untuk dipelajari teman-teman. Jadi hari ini banyak orang kadang tidak mau mempelajari sirah Nabi padahal dia tahu pun enggak ya, padahal di situ banyak ilmu. Dia mau membaca novel-novel daripada membaca sirah Nabi. Padahal mulia ya kita baca, bahkan kita tidak jemu-jemu untuk ingin membaca bagaimana kezuhudan Nabi, bagaimana hubungan Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi bermuamalah dengan anak-anak kecil, bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang yang non-Muslim, ya sangat sungguh mulia. Ya, yang wajar dalam ayat Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya sungguh pada jiwa suri tauladan Nabi itu, jiwa Nabi SAW, uswatun hasanah. Ya, dalam ayat yang lain surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh bagimu adalah akhlak yang mulia, azim. Ya. Azim itu Allah sifati dengan sifatnya Allah azim, artinya akhlak Nabi luar biasa. Ya, kalau bukan karena akhlak Nabi SAW, ya, maka tidak tersebar hari ini. Kalau cuma ilmu saja, ya banyak hari ini orang berilmu, banyak hari ini orang-orang hebat-hebat, mungkin profesor sampai belajar di Timur Tengah, ya. Tapi kalau dia tidak memiliki adab, ilmu yang baik dalam menyampaikan, ketika dia sampaikan orang sakit hati, maka tidak mengena juga dakwah itu tersebut. Ya, makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Allah itu dengan mau'izah hasanah. Kita dulu contohkan, kita dulu baik, kita dulu ya, kalau kita lihat bagaimana di zaman nanti kita masuk ya pada perang Khandaq ya, para sahabat itu kelaparan semua ya, teman-teman. Bahkan sebagian mengikat satu batu di perutnya. Nabi pun ikut bersama, Nabi pemimpin, Nabi khalifah, padahal Nabi presiden waktu itu. Padahal Nabi nyuruh-nyuruh aja bisa, tapi Nabi pun ikut, bahkan ada batu besar mereka nggak sanggup menghancurkan, Nabi yang hancurkan gitu. Nabi berdoa kepada Allah, Nabi pecahkan itu batu ya. Kemudian tanpa sengaja mereka melihat ternyata Nabi SAW mengikat perutnya dengan dua batu. Sebegitu laparnya mereka zaman dahulu. Ya. Bahkan sebagian sahabat mengatakan kami baru mengenal istilah kenyang itu setelah Khaybar, penaklukan Khaybar ya. Ya ketika Muslimin menang di Khaybar ya, banyak membawa harta-harta orang Yahudi ya, menang besar lah ya, kebun kurma dan lain-lain. Disitulah kami baru mengenal kenyang. Jadi berapa tahun teman-teman ya, itu sebelum Fathu Mekah nanti. Artinya
ketika Islam itu mungkin hampir 15 tahun lebih ya. Ya, para sahabat itu ketika mereka masuk Islam itu dalam kelaparan, mereka nggak pernah kenal kenyang gitu. Bahkan baju, nggak heran kita lihat misalkan kalau dalam hadis-hadis itu ada sahabiat ya. Sahabiat ini belum lagi yang laki ya. Kalau yang laki memang mungkin bajunya cuma satu. Sahabiat itu ya, wanita-wanita para sahabiat di zaman Rasul itu ada yang cuma pakaian itu saja. Jadi ketika kena darah haid itu mereka bingung gitu, mau pakai baju apa gitu loh teman-teman. Begitu sederhananya hari ini kita punya jilbab mungkin berbagai macam warna, punya baju berbagai macam warna, punya merek ini, merek itu, ya. Nah, bagaimana lihat kesederhanaan mereka, jadi luar biasa. Ya, itu dia ya, Ifa Khamdiyah. Ya. Menjaga hati, ingat itu bukan milik kita ya, artinya bukan Ifa Khamdiyah. Bukan milik kita. Ingat bahwasanya itu hanyalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah diambil. Bisa jadi itu penghapus dosa kita, bisa jadi nanti di hari akhirat dia akan memberikan kebaikannya kepada kita. Sudah relakanlah, artinya itu yang bukan punya kita, artinya sudah bukan rezeki kita, walaupun itu uh, uang kita ya, diambil. Insya Allah bermanfaat. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Bahkan kita perhatikan sirah Nabi SAW, yaitu sirah yang sangat istimewa. Ya, terdapat sebuah buku yang berjudul 100 tokoh, the 100 ranking of the most influential people in history, ya, karangan Michael H. Hart ya. Nah, dalam bukunya itu 100 tokoh yang paling berpengaruh ya, termasuk diantaranya misalkan Hitler, termasuk urutan ke 39 ya, menjadikan Nabi SAW the first, number one, nomor satu. Padahal penulisnya itu orang non Muslim teman-teman, tapi dia menulis Nabi SAW itu adalah the most influential people, the first influential people, artinya orang yang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia ini semuanya, yaitu mengalahkan Siddhartha Gautama di urutan keempat, ada Konghucu di urutan kelima, ya, Hitler juga termasuk tadi ya. Jadi ini penulisnya karena dia tahu bagaimana pengaruhnya Nabi SAW, bagaimana dia ketika dia membaca sirah itu ya, karena orang-orang kafir dahulu teman-teman itu lihat bagaimana akhlak. Kalau seandainya Nabi tidak punya mukjizat, misalkan Nabi tidak bisa membelah matahari, bulan misalkan, ataupun Nabi tidak keluar air-air dari jemari-jemarinya, ataupun Nabi tidak punya Al-Quran misalkan, cukuplah sahabat Nabi itu yang setianya luar biasa kepada Nabi itu menjadi mukjizat. Orang-orang musyrikin Arab dahulu heran itu, melihat bagaimana mulianya Nabi SAW. Mereka takutnya, takzimnya, mereka idolakan Nabi, mereka pesona Nabi itu, karisma Nabi itu luar biasa. Mereka takut memandang Nabi lama-lama itu. Begitu indahnya wajah Nabi, takut, tapi karena karisma Nabi yang sangat luar biasa, mereka sangat taat. Ya, bahkan air wudhu Nabi diperebutkan seperti itu ya, bekas wudhu Nabi diperebutkan. Bagaimana itu khusus untuk Nabi saja SAW. Kalau bekas wudhu kita ada campur penyakit ya, apalagi keringat Nabi itu bahkan diambil oleh para sahabat, ditambah di minyak wangi menjadikan berkah, liur Nabi itu bisa menjadi obat. Jadi ini khusus untuk Nabi saja teman-teman ya, bukan orang lain ya. Jadi seperti itu ya. Jadi luar biasanya Nabi SAW. Ya, sampai-sampai para sahabat seperti Abu Darda bertanya radhiyallahu anhu, "Hal ra'aita rabbaka azza wa jalla?" Ketika Isra Mi'raj ya. Jadi Abu Darda bertanya, "Apakah engkau melihat Rabbmu azza wa jalla ya Rasulullah?" Ya, mereka berselisih awalnya karena lihat Nabi udah naik ke Mi'raj ya, ke langit satu, kedua, sampai ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha, di mana nanti Jibril tidak boleh naik, cuma Nabi yang bisa ngomong sama Allah ya. Maka para sahabat pun mereka ingin tahu apakah engkau melihat Tuhanmu. Kemudian Nabi berkata, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu tingginya kedudukan Nabi SAW ya, bahkan Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Nabi sedemikian mulianya Nabi SAW. Jadi pantas kita untuk mempelajari sirah yang mulianya, yaitu karena Nabi SAW adalah sosok manusia juga yang pernah melihat surga dan neraka. Ya, Nabi tidak mengetahui hal yang gaib tentunya, tapi Nabi diperlihatkan. Nabi diperlihatkan sewaktu-waktu. Ya, Nabi melihat surga bagaimana bentuknya, melihat neraka bagaimana ya dalam hadis, dan aku melihat kebanyakan penduduknya wanita,
Jadi Nabi diperlihatkan ada istana, melihat misalkan Bilal di surga, melihat Ummu Sulaim di surga, bertemu melihat istananya Umar bin Khattab di surga. Jadi diberitakan Nabi SAW indahnya surga tersebut. Ya dinampakkan kepada Nabi. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Maka kalian akan sedikit ketawa dan kalian banyak menangis. Karena kalian tahu, coba teman-teman ya, kita mimpi saja. Hari ini, ya, seperti kemarin Ustaz sampaikan, ada film viral hari ini, azab kubur, azab siksa neraka, ya, yang di Netflix. Kita dengar anak-anak muda nonton itu. Sebagian anak muda itu mereka mengatakan, mereka insaf gitu. Jadi nonton film tersebut mereka takut ninggalin sholat. Itu cuma film. Kita melihat bagaimana dipotong lidahnya, bibirnya, ya ditombak, ya ada yang bunuh diri seperti itu. Jadi itu saja bisa mempengaruhi. Apalagi kalau kita lihat langsung bagaimana coba. Kita lihat langsung surga dan neraka itu, tentu iman kita semakin bertambah, ya. Kita semakin bertambah. Itulah dia, demikianlah sejarah Nabi adalah sejarah paling lengkap yang pernah ada dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Sejarah Nabi dihimpun mulai dari masa kecil, kemudian masa muda beliau, sebelum diangkat menjadi Nabi, hingga diutus menjadi Nabi, bahkan hingga beliau meninggal dunia. Sungguh betapa langka sejarah yang ditulis sejarah lengkap seperti ini. Yaitu bukti otentik yang dapat dibuktikan secara sanad. Jadi langka teman-teman ya. Sejarah kita kalau kita menulis sendiri, kita pun nggak ingat juga. Ya, umur 2 tahun, 4 tahun kita ngapain sih waktu itu? Mungkin kalau ada foto-foto ya, kita tanya sama ibu kita. Boleh teman-teman tulis biografi sendiri untuk kita, biar nanti cucu-cucu kenal sama saya gitu. Boleh saja kita tulis untuk koleksi sendiri ya. Mungkin kita bukan tokoh gitu. Kalau kita tokoh silahkan. Mungkin nanti pasti ada orang yang akan menulisnya. Tapi tidak ada sejarah yang selengkap dan bersanad seperti Nabi SAW. Dari awal Nabi lahir ya sampai Nabi meninggal dunia. Sangat komplit ya. Bahkan kalau kita baca tentang misalnya buku sirah ya, apa namanya, Al-Fusul ya, karangan Ibnu Katsir itu berjilid ya. Ada juga yang ringkas misalkan seperti karangan Safi Rahman Al-Mubarakfuri Rahikul Maktum ya, kitab Rahikul Maktum. Nah, itu boleh juga, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia tebal juga itu sampai berapa ribu halaman teman-teman. Artinya luar biasa ya sejarah hidup beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para nabi-nabi yang lain ya teman-teman ya. Artinya kita tidak dapati seperti itu. Misalkan saja kita katakan Nabi Isa alaihissalam, apabila kita ingin mencari informasi bagaimana sosok beliau seorang ayah, maka kita tidak dapati keterangan itu. Ya, keterangan yang valid sejarah beliau. Ya, bahkan di dalam kitab yang dianggap suci oleh orang Nasrani sekalipun, yaitu kitab Injil, tidak kita dapati bagaimana sosok Nabi Isa sebagai seorang ayah. Ya, kita nggak dapati kalau Nabi itu sebagai seorang kakek. Kita dapati bagaimana Nabi seorang suami yang baik, yang care ke istri-istrinya, romantis. Ya, itu Nabi kita dapati bagaimana seorang ayah menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang kakek, bagaimana Nabi sebelum menikah. Ya, itu kita kena. Sedangkan nabi-nabi yang lain kita tidak dapati secara umum saja. Ya, wajar Allah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain, ya. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah bersumpah demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Artinya Allah apa namanya itu tentang Nabi Lut ya, tapi Allah bersumpah dengan nama Nabi, dijadikan Nabi, kehidupan Nabi itu dijadikan sumpah oleh Allah, menandakan luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'maun ya, demi umurmu, demi kehidupanmu Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan, yaitu kaumnya Nabi Lut yang melakukan praktek homoseksual. Jadi para ulama menerangkan boleh dibaca la'umruka atau la'amruka, keduanya sama maknanya kan, tapi dalam sumpah biasa diucapkan dengan memfathahkan ain, la'amruka, yang artinya demi kehidupanmu Muhammad ya, gitu. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan dengan kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut benar-benar buta dalam kemaksiatan mereka. Itu setelah dinasihati oleh Nabi Lut sampai-sampai beliau menawarkan anak-anak wanitanya, namun mereka menolaknya dan tidak berminat. Ya. Nah, jadi bagaimana
mulianya Nabi SAW, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suatu ketika Allah juga dalam surah apa tadi, surah Al-Hijr, ya, la'amruka innahum, bukan Al-Hijr, ya, surah Al-Hijr ayat 72 tadi, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Nabi, apa namanya, Allah bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan di akhir dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, hari ini kita nggak belajar, ya, insya Allah hari Rabu depan baru kita belajar tentang nazamnya, ya, nanti kita baca dengan bentuk syair, ya. Nanti teman-teman yang udah pernah mungkin bisa tahu, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma khalaqallahu wa ma dzara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma sami'tullah aqsama bihayati ahadin ghairih." Dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan seorang pun selain kehidupan beliau. Jadi nggak pernah Allah bersumpah, ya, dengan kehidupan seorang pun melainkan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang surga tidak akan dibuka kecuali dengan diketuk yang mengetuknya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga kita bisa minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pelajari sirah Nabi, semakin kita cinta kepada Nabi, kita ikuti Nabi, insya Allah kita beruntung. Maka barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Ya, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah jalannya para nabi, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kalau suami bilang saya tidak akan pernah memukul istri, tapi kalau mukul maka bukan lagi istriku. Wallahu alam, ya. Karena itu lafaz talak, ya. Wallahu alam, saya tidak paham itu, ya. Tapi kalau dia serius, ya, kalau itu dipahami sebagai talak, maka jatuh talaknya, talak satu, ya. Tapi kalau misalkan itu tidak ibu, ya, kalau itu memang tidak maksud talak, maka kita tanya ke suaminya. Kalau maksud dia talak, maka jatuh talak satu, ya. Kita karena sebagian ulama dalam ilmu fikih mengatakan harus dilakukan saya talak kamu, seperti itu. Ya, tapi kalau dia bilang saya tidak akan pernah mukul istri, tapi kalau mukul maka bukan lagi istriku, kalau kata dia seperti itu, maka bisa jadi itu jatuh talak. Maka kalau dia jatuh talak tersebut, maka kalau niat dia memang untuk talak, maka hendaknya lah harus menunggu, ya, 3 kali haid, ya. Dan seorang suami juga harus mentalak istrinya itu di waktu lagi suci, tidak boleh lagi haid, ya. Tidak boleh lagi haid. Seperti itu. Jadi setelah 3 kali suci, kalau sebelum 3 kali suci, kalau mau rujuk boleh rujuk. Tapi kalau setelah haid ketiga, maka mereka telah berpisah, ya, maka boleh si istri untuk menerima pinangan yang lain, suami juga boleh untuk mencari istri yang lain. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman santri, ya, kita tutup, ya. Ini sudah di TikTok ada yang bertanya ini. Barakallahu fikum, ya, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz izin keluar ya dulu, ya.